Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Woro dan selamat pagi teman-teman. Di sini saya Muhammad Awfal Yaham bertugas sebagai moderator untuk memoderatori kelompok 3. Sebelumnya saya izin untuk share screen untuk materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, untuk materi yang akan kami presentasikan itu berjudul refleksiologi asma. Anggota dari kelompok 3 yang pertama adalah Fatin Alwani dengan NIM 20, yang kedua saya sendiri dengan NIM 33, dan yang ketiga Violetit Ardiansah dengan NIM 39, Ayub Abdul Najib dengan NIM 47. Untuk materi yang pertama adalah definisi asma. Jadi apa sih asma itu? Asma adalah gangguan inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan banyak sel dan elemennya, inflasi terus-menerus yang menyebabkan hiperresponsif yang meningkat pada jalan nafas sehingga timbul gejala episodik kelamin, umur, status atopik, keturunan, dan lingkungan. Materi yang kedua adalah faktor penyebab. Penyebab pasti dari penyakit asma ini belum diketahui, namun ada faktor penyebab asma antara lain. Yang pertama, kecenderungan untuk mengembangkan alergi yang disebut atopik. Kedua, orang tua yang memiliki asma. Yang ketiga, infeksi saluran pernapasan tertentu selama masa kanak-kanak. Yang keempat, kontak dengan beberapa alergen udara atau paparan ke beberapa infeksi virus pada masa bayi atau pada anak-anak usia dini ketika sistem kekebalan tubuh mereka itu berkembang. Kemudian, untuk materi yang ketiga adalah faktor pemicu. Untuk faktor pemicu asma itu antara lain, yang pertama itu adalah bulu binatang, yang kedua asap rokok, yang ketiga asap rumah tangga, yang keempat bau pada bantal dan kasur, yang kelima bau-bauan yang busuk, yang keenam obat semprot pembunuh serangga, yang ketujuh tepung sari dan bunga ataupun tumbuhan, yang kedelapan perubahan cuaca, yang kesembilan kecapean atau kelelahan, yang sembilan adalah psikologis atau stres. Yang sepuluh adalah sakit flu. Yang sebelas disebabkan oleh makanan atau minuman tertentu seperti ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, dan minuman bersoda. Dan yang terakhir adalah obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik, steroid. Kemudian untuk materi yang keempat adalah komplikasi asma. Jadi di penyakit asma ini terdapat komplikasi yang terkadang itu dapat menyebabkan pernapasan yang mengancam jiwa, seperti yang pertama satu, flu pada penderita asma, yang kedua, pneumonia akibat asma, yang ketiga, pneumotorak atau kolaps sebagai sebagian atau seluruh paru-paru, yang keempat, kegagalan pernapasan, yang kelima, status asmatikus atau serangan asma berat yang tidak respon pengobatan. Kemudian untuk materi yang kelima adalah gejala asma. Gejala asma itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan intermiten. Tahapan ini juga disebut gejala timbul setiap bulan dan kurang dari 1 kali per minggu, tambah gejala dari luar serangan dan serangan berlangsung secara singkat. Tahapan yang kedua adalah tahapan persisten ringan. Eh, Tahapan persisten ringan itu gejalanya timbul setiap minggu dan lebih dari 1 kali per minggu. Serangan dapat mengganggu aktivitas dan tidur. Yang ketiga adalah tahapan persisten sedang. Gejala timbul setiap hari, membutuhkan bronkodilator dan mengganggu aktivitas serta mengganggu tidur. Terus yang keempat itu ada tahapan persisten berat, yaitu gejala timbul terus-menerus, sering kambuh dan aktivitas fisik menjadi terhambat, terbatas ataupun terhambat. Kemudian untuk yang terakhir adalah pengobatan asma. Untuk pengobatan asma itu ada 2 hal yang boleh dilakukan dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalani pengobatan dengan dokter agar asma tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang memicu kambuhan. Selain itu, asma dapat diobati dengan refleksiologi yang sebentar lagi akan kami tampilkan pada presentasi pada hari ini.
Baik, sekian presentasi dari kami. Eh, Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna di kemudian hari. Terima kasih pada teman-teman dan Profesor dan Prof. Woro karena telah mendampingi kami presentasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.